kucing. 1, 2, 3. Apa ini? Kepalanya di mana kepalanya Bu kucingnya Bu? Oh di sini kepalanya. Ekornya Bu? Ibu suka sekali dengan kucing. Kalau kucing saya pukul, Ibu marah nggak? Marah? Marah nggak? Jangan marah saya Bu. Coba dipegang kucingnya Bu, dipegang Bu. Dipegang ya, dilus-lus, disayang-sayang Bu kucingnya. Disayang. Itu adalah hewan yang ibu sayangi. Siapapun yang memegang kucingnya ibu, ibu akan marah-marah. Setiap kali ada orang yang memegang kucingnya ibu akan marah-marah. Berdua. Enggak sampai enggak bunda. Enggak diambil. Jemukan kucing. Ya. Dengarkan Pak Yunto lagi Bu, dengarkan Pak Yunto lagi. Saking sayangnya sama kucing dia, bawah sadarnya. Dia ada masyarakat, dia suka melihat tindakan kucing. Paling disayangi ini kucing, jangan diganggu. Oh diganggu malah. Tapi kalau yang pegang saya, enggak apa-apa. 1, 2, 3, enggak apa-apa kalau saya. Saya loh Bu, Pak Yunto loh Bu. Inilah ya Bu ya. Ini alam bawah sadarnya sudah masuk. Tinggal kita memberikan sugesti. Pak, gorengan bandeng saya. Hidup itu adalah pilihan. Muiswatin Channel menghibur, menginspirasi, memotivasi, mengedukasi, menginformasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Yang saya hormati, saya tidak tanya, minta maaf Bu, tidak tanya beliaunya, nanti biar beliaunya mengenalkan sendiri. Ada pangkat, ada jabatan, saya belum sempat berkenalan dengan baik tadi. Beliau Pak Sanyoto, kemarin beliau sempat bertugas di Polda Jawa Timur. Kemudian juga ada hadir Ibu Nonya Mas Eni, beliau mengajar di MTS ini di Banyuwangi. Kemudian yang saya hormati ada ibu-ibu semuanya, ibu-ibu istri kepala desa yang sangat cantik Pak, paling cantik menurut suaminya masing-masing. Alhamdulillah, mudah-mudahan pada hari ini kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat, sehat pikiran, sehat juga raganya. Musiknya tak kecilkan aja. Hari ini ibu semuanya kita sebetulnya Binggar ini punya komunitas ya, selain sebagai DPRD kan juga punya profesi baru sebagai seorang ahli hipnoterapi. Hipnoterapi mungkin bagi sebagian orang belum banyak yang mengetahui, tapi saya yakin sebagian dari ibu yang ada di sini sudah mengetahui karena sudah sering membaca di medsos ya, di TikTok ya, apapun itu. Kita tahu bahwa penyakit
manusia di zaman sekarang itu lebih banyak dikarenakan faktor mental manusia untuk menghadapi era teknologi yang semakin modern itu. Jadi profesi ini semakin banyak dipikirkan untuk kesehatan jiwa masyarakat, karena kita tidak mau dikatakan sebagai orang yang sakit jiwa. Jadi hipnoterapi itu bahasa halus untuk orang-orang yang punya sesuatu yang ada di dalam pikiran yang tidak bisa terselesaikan dan dia tidak mau pergi ke dokter jiwa. Nah, kita tidak akan seperti itu. Makanya kita mencoba menerapkan hipnoterapi ke masyarakat itu untuk mengurangi gejala-gejala itu agar kita tidak menjadi sangat berat, ya. Makanya banyak artis-artis itu, seperti kita tahu ada Maya Madani, setelah bercerai dia bisa langsung move on, gitu ya. Dia langsung bisa meneruskan hidupnya, bersemangat lagi. Sakit itu beliau merasakan, tetapi dengan hipnoterapi dia mampu melalui itu semuanya dengan baik, bahkan dia mendapatkan masa depan yang lebih baik lagi. Kemudian ada artis Dewi Hites, tahu dulu betapa besarnya dia, hampir 150 kilo, dan sekarang hanya di angka idealnya sebagai seorang perempuan dengan tinggi badan begitu, ya. Tahu sekarang kita dalam kondisi dia sangat langsing, itu juga dengan dia menjalani hipnoterapi. Bahkan medsosnya juga dinamakan Dewi Hites Hipnoterapi, gitu ya. Jadi sangat banyak sekali manfaatnya. Dalam kesehatan tubuh juga begitu. Banyak orang yang tiba-tiba itu asam lambungnya naik, banyak orang yang tiba-tiba diabetesnya meningkat, namun hasil labnya normal-normal saja. Mungkin banyak yang bisa diselesaikan dengan hipnoterapi, karena setelah diselidiki bukan dari faktor fisiknya tetapi dari faktor pikirannya. Nah, itu manfaatnya. Selain itu nanti ada bisik-bisik, waduh mulai-mulai bisa membebaskan diri dari hutang, bisa utangnya lali kabeh. Hipnoterapi tidak berarti untuk kita bisa lupa seperti orang sakti, gitu enggak ya. Tetapi paling tidak kita bisa melihat kondisi yang kemarin kita bayangkan, kita lihat sedih, namun pada saatnya setelah kita mengikuti hipnoterapi, kita memandangnya hanya santai saja, tenang saja, tidak sepanik pada saat kita hipnoterapi. Jadi kita lebih bisa mengendalikan emosi, marah, benci, kecewa, sedih, apapun itu kita sudah bisa menghandle diri kita sendiri. Jadi yang namanya hipnosis itu adalah menghipnosis diri kita sendiri. Sampai anda iso bandani awak itu, kita yang menunjukkan, memberikan, membimbing arahannya. Untuk ini loh caranya membandani awak itu. Paham ya begitu ya? Nah, hanya itu sebetulnya tujuannya. Jadi kita membenahi diri kita sendiri, namun kita butuh tenaga profesional orang lain untuk menuntun kita ke jalan itu. Jadi bukan benar ini sakti lalu bisa merubah sampai menjadi cinta jadi gak cinta, ya, benci kemudian menjadi sayang, gitu. Itu tetap ada pada pengendalian diri kita masing-masing. Nah, hari ini kita kedatangan tamu, mungkin sebagian kemarin aku benar ada yang di kecamatan, ya, ada yang sudah ikut, ya. Bukan hanya berbicara sedikit saja sudah banyak yang itu artinya menandakan kita itu manusia biasa. Manusia biasa, saya yakin yang di depan saya ini tidak semuanya bahagia. Saya bisa melihat dari pandangan matanya. Satu persatu semuanya pasti ada masalah. Begitu juga saya. Namun saya lebih dulu bisa mengendalikan semuanya yang terjadi. Nah, penjenengan yang belum tahu ilmunya, penjenengan yang belum tahu bagaimana caranya, kita ajari bersama-sama. Makanya kita pilih bareng-bareng. Begitu ya Bu ya? Siap ya? Siap ya. Dari pandangan mata kita, dari mata batin kita, kebetulan Bapak Sunyoto ini juga bisa jajatin kemarin itu justru bagiannya di apa bagian dalam juga, ya.
dia bisa membaca apa yang ada di dalam pikiran panjenengan semuanya, tapi beliau bukan Tuhan, ya. Beliau bukan Allah. Silakan bawa tisu masing-masing. Jadi ada satu ayat di dalam Al-Quran itu watir kal aliyah mudawiluha binas. Jadi Allah itu gak ono ceritanya memberikan kebahagiaan orang itu terus menerus, itu gak ada. Sak sogene wong gak ono sing dikei pikiran seneng terus ruku terus gak ono. Saya sudah bisa mempraktekannya diri saya sendiri. Senajan duit akeh, ya, senajan duit akeh, jabatannya duit, kurang apa saya ini? 3 kali jadi kepala desa, menang terus. 4 kali jadi DPRD, menang terus. Bahkan DPRD terakhir Bunur suaranya tertinggi nomor 2 Kabupaten Gresik. Tapi apakah pernah kita bisa menjamin Bunur ini selalu hidupnya bahagia? Kan enggak, ya. Memang itu tidak bisa kita tolak. Lalu analis ngomong, bahagia susah itu dipergilirkan kepada setiap manusia. Maka hari ini kita di sini bahagia, ya. Bisa saja nanti kita pulang ngomong sak tercapai segala tukaran karo bojone. Ya. Maka mau sedih, mau bahagia itu bagi Gusti Allah itu kondisi yang sudah ditakdirkan untuk kita terima. Dihadirkan suami, itu sih kita tidak terima ya Gusti Allah. Sampai dia bojo kayak ngono. Wong dhewe ngono. Ya kadang Jawa, ya kadang jahat, ya kadang selingkuh, ya kadang bujuki, ya kadang nyengir. Itu kita tidak terima. Gusti Allah mau beri sudah, sampai mau diberi oleh Allah kwitansi barangnya koyok ngono dan itu sudah panjenengan terima. Lalu logikanya buat apa kita menolak urus dia isi Allah koyok ngono? Paham ya Ibu ya? Sudah dikasih Allah seperti itu, tugas kita hanya menerima. Tidak boleh ada penolakan. Maka ketika penolakan terjadi, maka yang orang menolak terus itu boleh bojoku ini tidak tinggal. Banyak sekarang orang cerai itu justru di usia 50 tahun. Ya, setelah 20 tahun menikah 27 menikah. Karena dia tidak menerima tanda terima dan bukti dari Allah yang sudah diberikan, yang sudah ditakdirkan, dia tolak terus menerus. Dia tolak. Itu cukup gak Jawa-Jawa. Aku gak bilang bujuni wong itu yang ini aku bilang. Hanya menolak terus menerus. Lah secara versi pikirannya Gusti Allah, boleh awakmu tak kayak terus gak bersyukur, ya siap-siap aja. Tambah agak putih sangat pedih. Familiar kan diceritakan? Lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nek kon dikek kondisi gak enak ya syukur, dikek enak ya syukur, dikek titik syukur, akeh syukur, elek syukur, baik ya syukur. Maka yang terjadi nek syukur nikmatnya ditambah. Nah itu rumusnya kebalikannya Gusti Allah di sini keajaibannya. Ajaib Gusti Allah itu. Gaya rumus yang lari aneh. Gak enak kok dibukun nyukuri kan gak mungkin. Ya. Gak enak dibukun nyukuri itu gak mungkin. Tetapi kalau kita mensyukuri, malah akibatnya bukan jelek, malah nikmat kita ditambah. Bu Nur ini sudah 10 tahun, bayangkan 2 periode pimpin anggota DPR. Kalian tahu, Bu Nur ini pimpin anggota DPR, duduknya selalu di depan, ada pemeriksaan apapun selalu pasang badan, kanggo melindungi anggota. Ada berita apapun beliau yang menghandle, mengekspos, ya. Dan itu bisa dilakukan. Bagaimana kemudian kita itu suatu ketika menimpa sebuah keburukan musibah pada saat itu, terus kemudian menjadi sebuah nikmat dan bahagia. Tapi suatu ketika benar menimpa kesusahan, benar juga akan tetap menerima. Ya, betapa besarnya resikonya.
betapa besarnya bahayanya, betapa besarnya cobaan yang dihadapi, itu semuanya bisa ditelan, semuanya bisa diterima karena mental kita itu kuat. Paham ya? Kita sama-sama makan nasinya, ya Bu ya. Ada lulusan SMP? Gak ada kan? Kemarin SMA ya, kita sama-sama sekolah. Ya lulusan SMA, ya sarjana, ya S1, ya S2, ya kita juga bekerja. Kita semuanya sama-sama manusianya. Kenapa kalau Bunur bisa, penjenengan tidak bisa? Berarti kita semuanya aslinya bisa. Saya juga bisa jadi seperti saya juga bisa menjadi seperti sampean, seperti hari ini. Hari ini 2 hari bersama sampean, Bunur gak mikir apa-apa belas. Punya dapur di sana, ya kata orang belas, wes tak jano, tak tinggal, tak mau lonceng. Punya urusan di DPRD banyak, ya gak tak pikirin belas. Saya harus bisa adaptasi di sini. Ketika di tempat komunitas saya juga harus bisa beradaptasi di tempat saya. Nah itu artinya kita dimanapun berada bisa menghadapi situasi model apapun. Gue enak, gue gak enak, gue ini seneng, gue kalau gak seneng, semuanya harus bisa kita lakukan. Ya. Nah sekarang saya berbicara tentang isu kepala desa. Hari ini ibu-ibu tidak boleh kita itu, saya tidak melarang penjenengan semuanya berbahagia atau flexing. Ya, semuanya punya mas-masan banyak boleh. Tapi pesan saya jangan flexing. Di sebelah kanan saya ini adalah mantan APR. Apalagi beliau bertugas di Polda Jatim. Ini orang lurah ini paling yang begitu peksoi kabel. Tapi dulu kemarin, sekarang enggak. Sekarang bagi belum kita. Nanti kalau ada apa-apa dengan Pak Lurah duduk dibagi dibangun. Jadi begini Bapak Ibu, saya harus cerita dulu ini rasanya toh karena acara saya ini secara keperantau. Saya kemarin diundang oleh KPK bersama 36 kepala dinas, bersama Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Yang diundang adalah pimpinan DPRD, pimpinan fraksi, pimpinan komisi, dan seluruh ketua-ketua PD di gedung KPK. Di mana di gedung KPK itu, orang lain biasanya sampai di kolam media selfie. Di sana itu ojo-ojo selfie, lo buku sini lo gak wani. Orang itu berdiri di bawah tulisan KPK, itu gak wani nih, itu foto. Saking opone. Itu kita gedung KPK itu seperti malaikat yang ada di dunia. Untuk saat hari ini saya beritahu, bukan saya menyalahkan Pak Presiden, tapi Pak Presiden memang betul-betul kepingin mengurangi angka korupsi ini betul-betul sampai bisa mensejahterakan rakyat. Maka KPK itu betul-betul dikuatkan sampai kader dari Gerindra sendiri, bupati itu juga kena KPK. Bayangkan, keluarga besarnya sendiri itu bisa dicekel tanpa perlindungan apapun dari Pak Presiden, karena dia orang Gerindra. Kan ya? Apalagi orang luar yang tidak ada hubungannya dengan Gerindra. Maka tidak ada pandang bulu apapun di antara kita semua. Apakah kalau saya bojone Bunur dulu Pak Said terus amat enggak juga. Kita semuanya dalam pengawasan APH. Ya kejaksaan, ya kepolisian, ya KPK di mana-mana. Maka yang saya minta itu semuanya. Pertama, sebagai nyonya, saya kan berbicara ke Pak Lurah beda lagi kan. Sebagai nyonya saya sampaikan, jangan sekali-kali bergaya hidup flexing. Flexing itu memamerkan kemewahan di depan medsos. Jadi itu sebagai bentuk support kita kepada suami kita. Jangankan di medsos, di tonggo dulu lain pasti ada yang nggak senang. Ya, lebih baik kalau seperti ini ada di sini, terus dimaklumi tidak apa boleh. Baik itu mau jangan kayak apa-apa. Tapi kita harus bisa menempatkan diri kalau di lingkungan, kalau di kawasan desa kita,
dan di medsos itu menimbulkan dugaan orang walaupun sogene sampean sebelum jadi kepala desa. Karena apa? Ketika terjadi perhitungan kerugian keuangan negara itu dunia sampean dikongkon ngelironi gak peduli dunia itu kewarisan dulu sebelum zaman dulu. Makanya ya punya ngabre masih sampean ngengkel ini saya Pak Polisi ya. Kalian itu saya pesen banget itu kepada ibu semua. Terus prihatin ke suami kita, prihatinnya itu apa? Pada saat ini kondisi suami kita lagi pusing-pusingnya, lagi stres-stresnya, ngurusi membangun KDMP gedung yang sudah dibangun tetapi ada yang pakai hutang dulu. Karena nunggu nanti dana desa cair di bulan berikutnya bisa dipakai, maka sekarang ini sedang kita bangun di sini muridnya baru kemudian pada saatnya begini nih kita sebagai ibu support ya, support itu dalam arti apa? Ojo tambah garai wong stres, bojo dhewe stres teko nyambut gawe mbok omah teko diomeli gara-gara gombal amo gara-gara sandal selenglahan sing gak penting hanya menambah beban stres suami. Coba malah diocehi. Semakin dia bermasalah di keluarganya, maka semakin jalan pikirannya yang menjadi cepat ketika dalam bekerja. Itu ada hubungannya. Maka sumber kebahagiaan pelanggan dan pekerja dimulai dari keberkahan dari dalam rumah. Maka hari ini penjenengan semuanya saya berikhtiar dan berusaha saja mudah-mudahan panjenengan semua itu jadi wong wedok sing atine lembut, halus, sering ngapura nang bojone. Bukan model apa bojone. Seperti yang sampaikan tadi di awal. Saya nggak yakin Pak bojone ibu-ibu di sini Jawa apa Pak. Aku sih nggak Jawa tapi Cina. Ya. Ya. Tetap kita menjadikan diri kita sebagai perempuan yang lembut, pemaaf, penyabar, penyayang. Karena memang di dalam Quran batas kesabaran itu memang batas terakhirnya ya sampai lebih suaraku. Kalau nggak batas sih sampai kapan tuh aku ini ya sampai kapan mati terus besarku. Kayak saya bicara begitu. Tetapi dalam Al-Quran disampaikan selama menzalimi itu gak sampai mengancam nyawamu, pertahankan keluargamu. Tapi nek wis tukar dolat tinggal nanti dalam layu tak wangi oleh pengacara. Ya, kalau ada yang seperti itu, laporkan Binur, nanti saya bantu. Tinggalkan suami yang sudah mengancam nyawa kita. Jadi selama dia tidak mengancam nyawa kita, ya nek selingkuh si cilur rai sari 10 jadi orang itu tak sama kau tak kandani cilur itu lupa pokoknya selama sampai kuat sampai 10 ya karena tidak ada batas ya orang sambil doanya orang yang dizolimi itu yakin pasti dikabul itu hanya tujuan kita ini di sini sampai pikir apa ya bojone bingung itu asal itu kabut-kabut ada itu. Ya, semua itu manusiawi, tergantung kita menanggapi. Benar juga sama. Di kantor DPR saya itu mau jajan bisa ya orang anak kok cara mau metode DPR. Tergantung mindset kita. Makanya ada orang saya tidak berbicara tetapi di grup kita ini orang terlalu posesif sekali. Sebagai istri kepala desa kalau posesif pikirannya gak ngarep sepenuhnya. Bojone guyon ambek wong dicemburui. Ya benar. Kocok ambek kono gawe dicemburui. Itu posesif. Orang seperti itu perlu dibawa ke Bunur atau Pak Ali untuk diluruskan pikiran. Jangan terlalu begitu. Dan yakin itu bisa sembuh. Posesif itu curiga berlebihan. Nek psikosomatis iku sampeyan sehat, sampeyan iki loro, tapi awake dicek laboratoriumnya sehat. Ya, psikosomatis. Nek anxiety itu kecemasan sampean. Belok, Bunur berdek. Ya, berdek. Belok Pak Camat, berdek. Ayo jantung ini sembuh.
Betul, Bu. Dapat kamar ndedek Nah, betul. berdek itu berdek apa ya? Ya. Jatuh cinta. Oh iya. Ya. Untuk mengenai ganteng berdek. Semakin jantung dibuat sering berdek, akhirnya kan daya kerja ini kan jadi gak stabil. Coba bayang ini tombol sana dipencet tombol oma. Berarti terus berputar kan? Lagi sempat pencet terus. Wartawan itu deh. Sama berliori berjam-jam bertahun-tahun sampai pencet terus. Akhirnya jantungnya gak normal. Akhirnya menjadi loro jantung. Toko pikiran. Bojo gak lapo-lapo dicurigai. Tapi nek lapo-lapo ya dicurigai ya gak apa-apa. Nanti gimana caranya supaya kita bisa berkomunikasi dengan baik, gitu ya. Nah, beliau akan memberikan pencerahan dan nanti mungkin beliau lebih paham karena memang tugasnya di kepolisian itu lebih sering beliau menghadapi bagaimana masyarakat yang bersalah itu. Okay? Jadi kepada Pak Sanjata, waktu sebelumnya saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Gubernur, yang kami hormati Pak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Yang pertama, mereka mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana pagi hari ini kita telah mendapat kesempatan resmi atau kami, sehingga kita bisa berkumpul dalam suasana yang ceria. Baik ibu kalian, kayaknya dari pun tadi saya sudah banyak yang disampaikan daripada komunitas yang ada di kami. Ya. Kami dulu dinanya di Polres Jatim, kemudian dimutasi di Banyuwangi sampai pensiun. Terakhir saya di Kapolsek Bandara di Banyuwangi atau kepala protokol di Banyuwangi. Dulu sebelumnya jabatan saya yang paling ditakuti teman-teman dikasih propam. Saya orangnya yang sering memberikan bicara kepada teman-teman, terutama masalah kedisiplinan. Jadi tugas saya ini mendisiplinkan anggota Polri yang berada di Banyuwangi. Karena saya basic saya yang pertama adalah dari bela diri, man. Sebelum saya masuk polisi juga berkecimpung di bela diri. Bahkan sampai kedinasan pun saya masih dipercaya oleh pimpinan untuk memberikan pelatihan untuk menguji teman-teman naik pangkat. Jadi saya kasih jawaban tidak ditakuti, ketika saya menguji teman-teman untuk naik pangkat itu juga ditakuti. Jadi kalau saya kasih nilai ya, kalau sejujurnya, mohon maaf ya, saya sampaikan ini. Kalau saya sampai kasih judulnya mungkin dari teman-teman banyak yang tidak bisa naik pangkat. Ada tertunda makanya karena berani. Karena rata-rata hampir 80% anggota Polri itu kalau bela diri mungkin banyak yang senang. Apa lagi tidak keras. Maka kalau pasti begini tujuannya apalagi hafalan. Ya alhamdulillah bukan saya kuat tidak karena terbiasa lari tanpa sepatu di jalan itu. Kita ketika ada teman-teman ya saya lari. Jadi teman-teman banyak yang kakinya melepuh. Karena ketika saya menguji itu banyak yang ada yang berasa sakit, ada yang nyakit. Akhirnya saya uji lagi sampai dia bisa. Kalau saya dikasih propam memang sering takutin. Saya memang orangnya tidak mau kompromi. Memang cerita saya dulu entah keren, entah tegas, saya nggak tahu. Sebenarnya dari teman-teman. Jangan masalah tingkah laku, atribut ada yang nggak bener, tak sobek. Sampai bajunya sobek. Jadi ketika saya sidak di Polres itu, ketika ada anggota yang bajunya nggak sesuai, ini dilepas duluan, baru bisa datang. Akhirnya sama relasi karena ketika saya datang,
bajunya tidak sesuai dengan ketentuan. Jangan masalah tindakan-tindakan dari baju aja saya betulkan benar. Contoh, mungkin kalau ibu lihat di lapangan, kalau ada anggota Polri yang diucap polisi, itu salah. Ada polisi itu banyak macam. Ada polisi pamong praja, ada polisi hutan, ada polisi militer, ada polisi kejaksaan. Nah, kita di sini adalah Polri, jadi dari Indonesia. Bukan polisi pamong praja, bukan polisi militer, bukan polisi kehutanan, bukan polisi kejaksaan, dan lain-lain. Jadi saya memang kenal dari teman-teman itu, ya entah tegas, entah tegas, saya nggak tahu. Yang penting saya menyatakan kebenaran. Ada teman-teman banyak yang benci dengan saya. Ini benci bukan karena saya tidak. Dan rata-rata masyarakat pada umumnya, baik TNI, Polri, ASN, masyarakat umum, jarang mau dengan kebenaran. Ketika ada berkata kebenaran, mesti orang negara itu pasti. Karena saya sendiri dibenci sama teman-teman yang ada di badan, karena ketika saya sidak, dan kan masalah administrasi segala macam baju itu harus kita perhatikan. Nah dari itulah yang disampaikan oleh Bu Nur tentang mindset kita. Kalau mindset kita tidak kita benahi dengan sendirinya, walaupun kita terapi dengan orang ahli apapun, kalau tidak mau merubah dia akan berubah. Itu dulu. Bu Nur memberikan satu motivasi, entah itu tentang masalah pikiran, tentang bagaimana mindset kita. Nanti saya jelaskan nanti tentang masalah pikiran. Siapapun yang akan memberikan mindset pada kita, kalau itu tidak mau berubah, maka mindset itu tidak akan berubah. Dan siapa yang merubah adalah diri kita sendiri. Orangnya adalah sebagai perantara saja. Saya berikan motivasi, dulu berikan motivasi. Kalau panjenengan tidak mau berubah, sama aja nggak akan berubah. Nah di sini akan kita berikan satu motivasi, dan selain motivasi akan kami berikan satu sedikit permainan untuk masalah pikiran juga. Saya kasih coba, ya. Sebelum kita melanjutkan ke motivasi, sedikit saya jelaskan di otak kita, pikiran kita secara psikologis ada 4 tahapan. Yang pertama dalamnya gelombang alfa, ya. Yang kedua gelombang beta. Yang ketiga gelombang theta. Dan yang keempat ada gelombang delta. Apa itu gelombang alfa dan seterusnya? Gelombang alfa ini kan relasi bahasa biasa itu ya, bahasa keseharian. Gelombang alfa ini adalah gelombang yang kita melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan kesadaran jelas. Seperti ini kita laksanakan dari gelombang alfa. Sadar kita, saya ngomong, panjenengan mendengarkan, dulu ngomong, panjenengan mendengarkan, nanti panjenengan ngomong, kita memberikan kita gelombang alfa. Kegiatan sehari dengan dalam keadaan sadar. Kemudian ada gelombang beta. Saya sekarang melaksanakan ke gelombang beta karena saya fokus memegang mic. Kenapa? Supaya saya didengarkan oleh panjenengan. Kalau saya begini, mungkin suara saya nggak bisa full kepada panjenengan. Jadi kalau saya pegang ini, saya konsen pada mic, ini namanya gelombang beta. Satu gelombang di mana satu kegiatan itu terfokus kepada hal-hal yang kita kerjakan. Ada orang, buka HP, kemudian lihat televisi, itu adalah gelombang beta. Nah nanti ini yang akan saya kerjakan pada panjenengan itu adalah gelombang di theta, di gelombang alam bawah sadar. Ini akan menentukan panjenengan bagaimana mindset Anda bisa berubah. Ketika kami menyampaikan mindset ini, kemudian panjenengan menerima, setelah keluar dari sini ke rumah bersih, berubah itu semua lagi tidak mau mendalami apa yang disampaikan, maka mindset akan dapat kita. Harus kita tanamkan betul mindset kita. Nah, kalau gelombang delta, satu gelombang yang mana kita tidak mengalami kesadaran, yaitu tidur dengan pulas. Itu gelombang delta. Jadi kita ingat, kita mimpi,
kita menghidro, kita ngorok, itu ada gelombang beta. Di mana gelombang beta ini adalah satu kesadaran yang kita alam dengan sendiri, ya kita ngaku tidur gelombang beta. Oh boleh. Beta. Yang terakhir beta. Nanti ya kita geser di situ dan gelombang beta. Jadi sampaikan Bu tadi motivasi itu sudah banyak sekali motivasinya. Bagaimana panjenengan sebagai istri kepala desa. Nah, kalau tugas saya itu menyelidiki, sebagai penyelidik, dari pangkat tegas sampai pangkat jenderal dan penyelidik. Tapi kalau penyidik berbeda, harus punya sertifikasi sebagai penyelidik. Jadi ibu sekalian sebagai istri kepala desa dan juga tentu sebagai ketua dewan itu harus hati-hati kalau menggunakan anggaran ya, karena di sini jangan lihat apa ya tulisannya untuk KPK kan enggak. Di sini banyak ya polisi yang tidak menggunakan seragam. Kalau kan seragam enak, oh jelas itu polisi. Kalau tidak, mungkin di desanya ikut tahu temannya baju Kaptimas, dia terekam pakai baju dinas, nggak tahu juga. Nah kita nggak boleh pakai baju dinas. Polisi itu juga nggak boleh pakai baju dinas. Nggak mungkin. Ketika dia menyelidiki sesuatu, pasti dia akan kena. Dan dia tanya bukan kepada perangkat desa, pasti kepada orang lain. Iya kan? Ya dulu dia tanya kepada kepala desa. Des, berilah kamu. Mungkin dia tanya dulu ke mana. Apa yang dibicarakan harus menggunakan penggunaan apa, dari mana dananya, seberapa besar, siapa yang dikerjakan, tanahnya milik siapa, bermasalah atau tidak, pasti diselidiki. Mungkin kalau saya begini, mungkin itu agak sedikit berbeda. Karena apa? Ketika penyelidik ini melakukan kegiatannya, tidak banyak yang tahu. Saya pun sebagai polisi pun juga nggak tahu, penyelidiknya bahkan juga nggak tahu. Kapolri pun juga nggak tahu, tahunya adalah orang. Ketika ditemukan satu barang putih, misalkan pulpennya harganya 1.000, tapi dibeli harganya 4.000, bukan 4.000. Ini dicari, sampai gimana kok sampai harga sedemikian rupa. Itulah penyelidik. Ketika ketahuan bahwa ini sudah dimakan, penyidik baru berbicara. Jangan Bapak duduk diperiksa, duduk di bagian itu gemeter. Pada hari ini, saudara gini, apa saudara sehat? Tapi bilangnya batuk, berhenti ya. Badan Pak, langsung dirikan berita acara, kemudian pemeriksaan, karena dari sakit. Setelah itu lalu sehat baru dilaksanakan. Nah pada pagi ini saya akan memberikan 3 sesi ya. Yang pertama ini permainan, akan mungkin belajar membaca pikiran melalui tulisan. Nanti kita lakukan permainan dengan kita berimajinasi. Kalau imajinasi ini bisa kita laksanakan, baru nanti berjalan kita pergi ke dalam dunia. Atau paling sudah selesai, kemudian sudah dipilih kita laksanakan, sudah ini ibu bisa melaksanakan, kita lebih kepada terapi. Baik, untuk meningkat kegiatan ibu ya, kita dengan waktu yang panjang. Langsung saja mungkin. Coba saya minta ada benda 5 di depan saya. 5 benda yang berbeda. Boleh HP, boleh tisu, boleh tisu. Apa ini? Salah. Kunci. Sama HP. Lalu ada 5 ini. Yang dekat aja ya. Panjenengan Bu ya. Bu, panjenengan saya coba ya. Nggih. Panjenengan. Yang di situ? Di sini? Oh, oh iya. Iya, kamu ikut dari kamu ikut jogging. Baik Ibu ya.
Coba ibu sekarang perhatikan 5 benda yang ada di depan. Dilihat dulu. Jangan mati aja, jangan mati. Sekarang di pikiran ibu tanamkan satu benda aja. Fokus ya Bu ya. Kita belum dapat energi. Jalan dulu. Bu jalan dulu. Apa makai kakek ini? Gak apa-apa. Moga tidak lagi Bu. Lihat lagi. Sudah Bu. Oke. Coba ibu tunjuk 3 benda aja. Itu aja. 1, 2, 3 itu apa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. 1, 2. Lihat dulu. Coba satu lagi yang tunjuk. Sudah ya. Tiga disediakan semua. 31 kamu ya. Bukan Pak, kesayangan nih. Luar biasa. Saya juga ya. Itulah sedikit mindset yang akan kita berikan kepada ibu. Kalau ibu nanti konsentrasinya betul, nanti ada namanya itu pandangan mata itu akan terlihat. Ini kuncinya Bu ya, kuncinya. Walaupun juga kita mata, saya kan bisa lihat kelopak matanya. Saya kelopak matanya. Nah, bagaimana caranya ini? Ya ibu harus belajar ke IHC. Karena saya menerangkan ini. Kayaknya besar Bu. Kayaknya besar. Kasih tepuk tangan semuanya. Ya. Kalau ibu mau belajar seperti ini, harus ke IHC dulu. Saya basicnya ke tenaga dalam juga Bu ya. Saya dulu yang sering saya obati anak-anak balita. Yang sering ke rumah itu bagaimana tetangga itu, Pak, pensiunnya dari polisi Pak, tukang pijit awe dari nomor. Betul ditanya ceritanya. Jadi satu kampung di tempat saya itu kalau ada yang sakit itu ke rumah. Dan saya pun juga pernah mengobati lewat telepon dari Jakarta ke Banyuwangi. Bisa fokus anaknya. Harus fokus pada saya dulu. Kalau seperti ini, ibu harus belajar di IHC dulu. Kalau saya terangkan, sekali workshop 3 juta Bu. Bisa aja Bu Nur itu. 3 juta. Yang sudah cerita. Di workshop nggak ada di sini Bu. Nggak ada. Ini hanya saya sendiri yang menggabungkan antara IHC dengan yang saya miliki. Ya sekarang saya minta satu lagi aja. Monggo, Ibu. Anak tamu nih aku batik kono apa ini? Saya ingin menguji Bu, bisa bergeser. Saya akan menguji sugestibilitas. Ya. Saya ingin tahu sampai di mana fokusnya ibu ini bisa direalisasikan kepada dirinya sendiri, bukan saya. Saya hanya menyampaikan bahwa sugestibilitas ini bisa kita terapkan ke sehari-hari. Ya. Kemudian kita membayangkan sesuatu, kita realisasikan kepada benda. Ya. Saya tidak tahu Bu, sarung kainnya dilepas. Apakah ada apa-apa? Tadi ada kunci dari mana? Kalau kain dilepas. Resik kita ya loh Bu. Nah, sudah ini. Ya.
Sekarang saya ingin menguji konsentrasi dan kefokusan daripada Ibu Siti maksudnya? Ibu Aris. Saya ingin menguji Ibu Aris ini konsentrasinya bagaimana? Maksudnya bagaimana? Nah, saya minta tolong sebelum dilaksanakan, saya ingin tahu ini sifatnya bagaimana, Bu? Benda keras ya? Benda keras ya. Kita aplikasikan kepada tangannya Ibu. Bagaimana tangan Ibu akan menjadi keras juga seperti kunci yang satu. Ibu harus fokus kepada kunci ini dan sifat daripada benda ini. Dia kan keras. Tolong dipegang, Bu. Pegang dulu, tangan lurus, tangan lurus. Apanya? Dipegang, tangan lurus, kita lurus. Nah. Ya, sekarang Ibu perhatikan. Ya, Ibu konsentrasi kepada kunci. Yang keras. Sekarang Ibu dengarkan perintah saya. Sekarang dibayangkan bahwa kunci ini adalah satu benda keras yang mana benda tersebut akan berpengaruh kepada tangan Ibu. Semakin Ibu menggenggam dengan keras, maka semakin keras juga tangan Ibu. Bayangkan Ibu sekarang benda kunci tadi adalah sebuah benda yang keras, akan berimajinasi kepada tangan Ibu sendiri. Sekarang imajinasikan bahwa benda tersebut keras kepada tangan Ibu sendiri. Dan tangan Ibu semakin keras. Apabila Ibu mencoba semakin dibuka, maka semakin keras, semakin tidak bisa dibuka. Pada hitungan ketiga, maka Ibu tangannya semakin keras, dan tidak dibuka, tidak bisa dibuka. 1, 2, 3. Coba bayangkan Ibu, keras, semakin keras, bisa dibuka Bu? Bisa dibuka Bu? Semakin tidak, semakin Ibu mencoba membuka, semakin keras. Ya, 1, 2, 3, normal kembali. Ya. Ya, sekarang gini Bu ya. Ibu sudah bisa berimajinasi kepada benda yang ya. Ibu kalau sudah bisa konsentrasi, sekarang Ibu buat main up, seni berpikir. Ya. Siap ya? Oke. Ibu harus siap ya. Coba tangannya dibuka dulu. Satu aja. Apun ya. Nama lengkapnya atau ada satu nama aja? Ya. Aris. A. R. I. S. Kok pakai E? S. Dulu, coba Ibu bayangkan. Tulisannya itu kelihatan? Kelihatan Ibu tulisannya? Kelihatan? Kelihatan? Ada tulisannya kelihatan? Bayangkan. Kalau nggak bayangkan bisa. Dibayangkan dulu. A, R, I, E, S. Bayangkan. Bisa dilihat? Nah, fokus dulu. Kelihatan? Oke. Kalau saya geser ke sini, tulisannya hilang. Hilang? Kalau saya kembalikan begini, lagi-lagi tulisan kelihatannya. Kelihatan. Saya hitung sampai 3 kali. Entah kenapa. Entah kenapa ketika saya geser ke sini dengan nilai ketiga, selamanya Ibu tidak akan ingat namanya 1, 2, 3. Kelihatan apa? Hilang. Sekarang perhatikan perintahnya Pak Nyoto. Ya. Semuanya ada pikiran Pak Buan, Pak Sekat. Pada hitungan ketiga, entah kenapa Ibu berubah namanya
Arif 1, 2, 3. Nama siapa Bu? Sudah bisa. Tinggal konsentrasinya masih hilang. Nah, lagi. Apa? Nah, akan bongkar. Ya, biasa akan bongkar. Saya melatih konsentrasi ibu dengan berimajinasi aja. Ini permainan Mas ya. Ya. Lagi. Udah, tak berikan mama dulu ya. Oke. Ya, saya dulu. Silakan sekarang konsentrasi kepada kunci. Konsentrasi dulu. Ya. Sekarang Bu Aris dengarkan ceritanya Pak Yoto. Padam terus mungkinnya, konsentrasi lagi, dengarkan. Setiap kali Pak Yoto bertanya kepada Cik Aris, jawabannya adalah lupa. Dengarkan dulu Pak. Setiap kali Pak Yoto bertanya, jawabannya adalah lupa. Siapapun yang bertanya, dimanapun Pak Nyoto bertanya, dan apapun yang bertanya, dan siapapun yang bertanya, bahkan ibu-ibu yang ada di sini, itu jawabnya lupa. Sekali lagi, kapanpun, dimanapun, setiap Pak Nyoto tanya, dan setiap ibu-ibu yang hadir di sini, setiap ditanya, jawabannya adalah lupa. 1, 2, 3. Siapa namanya dulu? Ini loh, sampai namanya siapa? Kalau ibu namanya siapa? Jadi gini Bu ya, ibu terapi ibu kita harus berpikiran dulu kepada konsentrasi dulu. Kita bisa masuk ke sana. Makanya di sini ibu diajari untuk memasuki alam bawah sadar. Kalau alam bawah sadar itu belum bisa dimasuki, ketika ibu imajinasi akan kesulitan. Misalkan ibu mau satu imajinasi, berkata demikian. Kalau saya pulang ke rumah, akan saya sampaikan kepada suami saya selaku kepala daerah, jangan korupsi. Karena kepada suaminya, insya Allah, kalau ibu terus berikan satu sugesti kepada suaminya seperti itu, maka kalimat-kalimat yang negatif akan hilang. Ya masih ada lagi. Apa? Nah, cara gitu dari ibu. Nah, membaca lagi ya. Ibu udah masuk ini. Saya sakit dulu biar. Saya dulu ya. Makanya saya coba satu dulu aja. Coba lagi dulu. Tanyakan dulu. Setelah konsentrasi, ibu dengarkan saya. Ibu dengarkan saya. Sudah Pak ini, kemudian konsentrasi. Semua yang suara ada di sini akan mendapat konsentrasi itu sendiri dan mendengarkan perintahnya Pak Yoto. Setiap kali ada suara yang ada di sekitar kita akan mendapat konsentrasi itu melihat kunci dan mendengarkan perintahnya Pak Yoto. Sekarang dengarkan perintahnya Pak Yoto. Setiap kali ditanya itu namanya dosa. Entah kenapa? Setiap kali ditanya, siapapun yang bertanya namanya dosa. Kapanpun dan dimanapun dan selamanya ketika itu ditanya, dan Pak Yoto, dan Gubernur, dan ibu yang hadir tidak bertanya namanya betul. Sekali lagi
Setiap kali ibu ditanya, namanya betul 1, 2, 3. Siapa namanya Bu? Setiap kali ibu ditanya, tetap namanya betul. Bayangkan, rasakan nama itu melekat kepada pikiran. Rasakan nama tersebut melekat di pikiran itu. Setiap kali ditanya ibu, namanya betul. 1, 2, 3. Apa namanya Bu? Betul. Katanya lagi ibu, namanya betul. Coba sekarang katanya dibuka Bu. Dibuka. Ibu suka binatang apa Bu? Kucing. Kucing. Entah kenapa Bu ya. Setiap kali benda yang saya pegang, akan saya tunjukkan kepada ibu itu adalah kucing. 1, 2, 3. Apa ini Bu? Kepalanya di mana kepalanya Bu? Kucingnya Bu? Oh di sini kepalanya. Ekornya Bu? Ibu suka sekali dengan kucing. Kalau kucingnya saat pukul, ibu marah nggak? Marah? Marah nggak? Enggak sama. Jangan marah saya Bu. Coba dipegang kucingnya Bu. Dipegang Bu. Ya, dilus-lus, disayang-sayang kucingnya. Disayang. Itu adalah hewan yang ibu sayang. Siapapun yang memegang kucingnya ibu, itu akan marah-marah. Setiap kali ada orang yang memegang kucingnya ibu, kita akan marah-marah kucingnya ibu. Jangan sampai kamu. Dengarkan banyak lagi Bu. Saking sayangnya sama kucing dia, bapak sadarnya. Dia ada bahasa sadar, dia suka melihat kucing. Malu saya ini Bu, nih kucing jangan diganggu. Tapi kalau yang pegang saya, tidak apa-apa. Coba Pak. 1, 2, 3. Tidak apa-apa kalau saya. Misalnya Bu, banyak tuh Bu. Coba Bu, ini penting. Inilah ya Bu ya. Ini alam bawah sadarnya sudah masuk. Tinggal kita berikan satu sugesti. Saya kembalikan lagi ya. Dari normal 1, 2, 3. Inilah Bu ya. Jadi inilah alam bawah sadar. Ketika kita masuk ke satu sugesti dan ibu merespon sugesti saya, maka itu akan merealisasikan akan menjadi sugesti saya. Ini adalah sebuah kucing kesayangan ibu. Dipegang oleh orang malah betul, sangat betulan. Dia udah masuk pikiran kuat di dalam pikiran. Puya-puya itu. Mau apa? Yang Terkait tadi yang pertama, tapi kok kenapa tidak bisa dibuka dulu? Itu maksudnya maknanya apa? Nah, gini Bu. Saya bagaimana gitu Pak? Orang dijelaskan. Tadi kan saya jelaskan ya. Itu sampai ya. Jadi diri saya itu ada apa? Jadi gini Bu. Tadi saya sampaikan di gelombang otak kita ada 4 tahap. Gelombang alfa, beta, delta, dan delta. Itu yang rasakan, yang adalah gelombang theta, gelombang alam bawah sadar. Kenapa seseorang biasanya di medsos ya, kata-kata hari ini, sampaikan, salah begini. Kalau kita tanamkan kepada jiwa kita, maka kata-kata itu akan melekat pada hati kita dan pikiran kita. Makanya gelombang alfa dan beta ini terpaut 88%. Ya. Kalau gelombang alfa, gelombang sadarnya 12%.
kita ngobrol, dan nggak ada pengaruhnya, sama sekali. Ketika kita melakukan satu sugesti pada kita, misalkan itu pulang, saya sebagai istri kepala desa harus duduk 30 ribu. Harapan betul, setiap kali ada bapak atau suami kita yang mencoba untuk melakukan satu tindakan yang di luar, maka secara langsung Ibu mengatakan, bapak jangan guru. Harus kita tanamkan kepada hati kita. Makanya sugesti ini kita tanamkan kepada alam bawah sadar. Tujuan utama adalah untuk memberikan mindset kepada kita untuk ke depan. Karena kan mesin apa? Saya yakin ibu masing-masing punya mindset sendiri, nggak akan sama. Dulu selaku anggota dewan, ketua dewan di sana, saya harus kenceng pada anggotanya saya supaya semuanya jujur. Dia itu sholat, terapi, bisa langsung pada mereka, walaupun mereka dalam keadaan sadar. Ketika rapat, itu beri satu sugesti kepada anggota dewannya lainnya. Ketika orang itu mendengarkan kita, maka sugesti akan masuk kepada orang. Jadi mindset kita ramah pada diri kita. Secara tidak langsung kami berikan seperti ini, satu, membuka pikiran kita yang alam bawah sadar. Ibu harus konsentrasi mungkin dengan cara apa, bagaimanapun, monggo. Sholat zikir, baca sholawat. Kita akan menyatu antara kita dan pada yang sangat soleh. Boleh sampai sini. Jadi kita. Kenapa ibu tangannya nggak bisa keras? Nggak bisa membuka. Ketika saya buka sugesti, ibu merespon, menerima. Sehingga perintah saya tadi dilaksanakan sama ibu, nggak bisa buka betulan. Ya sedikit ya dari permainan baca pikiran tadi, udah konsentrasi kepada ini dan kita berubah mindset pikiran ibu bisa seperti tadi. Menerima perintah saya bisa diimajinasikan kepada yang sendiri, sehingga bisa menerima apa yang saya perintahkan, sehingga itulah yang terjadi pada kita. Padahal itu adalah naik, tapi pandangan itu adalah kecil ini kepalanya. Ya, jelas gitu dulu ya yang saya berikan. Kalau ibu kepingin tahu, harus belajar di sini. Ada dasarnya. Ada 9 item yang harus dihafalkan. 9 item itu yang harus dihafal betul supaya bisa seperti itu tadi. Satu aja yang ditinggalkan tidak akan bisa lepas. Harus 9 item yang dihafalkan. Apa aja? Monggo tunjuknya. Mohon maaf dari saya yang saya berikan. Terima kasih waktu saya. Mudah-mudahan bisa terserap sedikit apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu pengalaman baru buat kita ya Bu ya. Ternyata pikiran manusia itu bisa kita olah. Jangan berpikir, makanya nggak ada orang jahat sampai nanti. Emang enggak? Sebetulnya watak manusia itu bisa dirubah. Siapa yang bisa merubah? Mungkin jalannya dengan tenaga-tenaga profesional yang seperti kita. Tapi pada dasarnya adalah membentuk dengan gimana supaya bisa menancap, dimasukkan ke dalam bawah sadar. Itu suatu bukti, suatu contoh bahwa pikiran manusia itu bisa berubah. Makanya kita juga yakin kita bisa berubah. Caranya apa? Saya menasehati sampean supaya gak ucul-ucul ae kelingan utang, kelingan nyambut gawe, kelingan apa supaya gak ucul-ucul ae dititipkan lewat bawah sadar. Sampai tak dadekno wong sing tenang. Gak ngamukan, gak kemuluan, gak suka menghabiskan duit ke bojone misalnya. Gak suka tuku jilbab ae. Gak suka tuku garambi ya. Itu bisa. Tetapi supaya kuat, gak gampang hilang, gak gampang lari lewat bawah sadar, gitu ya. Jadi pikiran seperti memori otak.
ketika sampean di dalam gelombang bawah sadar itu bisa dijoli-joli Bang. Sing ini jahat dibuat kamu sekarang menjadi sabar ya. Jadi karena yang ada di dalam otak isinya sabar, sing ngamukan gak ono nanti dibuang, ini joli. Berarti nanti pikiran sampean itu direcas ulang, sing elek dibuat, sing apik dilebokno, sing sembahyang sering bolong-bolong. Berarti kok dilebokno ke dalam memori bawah sadar, dinasihati Bu Nur bahwa sampean sudah mengerjakan sholat sekarang rutin 5 waktu, sering zikir gitu ya. Makanya sekarang ini silakan ditulis titipan apa yang mau panjenengan masukkan ke dalam pikiran. Misalnya ditulis, aku tuh males Bu, aku mager Bu, aku males masak, aku males nyapu, aku senang ada dandan wae misalnya. Nah ini masalahnya panjenengan tulis di sini biar nanti ketika panjenengan dalam kondisi bawah sadar, saya bisa memasukkan yang baik-baik ini sesuai request sampean. Ya, kita ini tenaga profesional, jadi berdasarkan permintaan pasien, klien. Oh, jangan kepengen ngilangi rokok, bapak diungker-ungker masalah pacarmu di pacarmu sopo gak itu namanya menyalahi kode etik. Jadi nek sampean bojone kepengen bener, iki bojone itu suara jantung, tapi ngurip rokok gak iso, harus ngaput nek kapan ngilangi rokok. Nah, itu maka kita konsentrasi ke rokoknya, bukan umpre-umpre. Aduh lah pacarmu membiayai sopo jenenge, kami ingatkan duit apa wae apa tidak. Kan boleh begitu kan. Kami sesuai dengan request klien. Seperti hari ini, panjenengan kepengen apa? Masalah yang kepengen saya hilangkan dari diri sampean. Sing iki malu, sing ngene nek buwe, buwe bukan nek opo kudu ditono ae. Ya. Jadi masalah panjenengan sampean tulis di sini karena ini adalah privasi, ya. Rahasia. Boleh ditulis di sini satu-satu. Misalnya Bu Aris, kepengen nyambut gawe lancar, udah sampe aku kok kudu males nyambut gawe. Wae kematian. Maaf ya. Misalnya contoh misalnya aku agar ketemu kok boji setengah mati. Maka ini ditulis nanti menghilangkan kebencian kepada orang. Misalnya ya. Betul, bisa sesuai dengan request masing-masing. Nanti saya bacakan semua. Karena ketika saya baca, saya sugestikan saya sampai dalam kondisi saya bawah sadar, maka itu otomatis masuk ke dalam sini kuat. Oke, ditulis satu-satu gantian nanti penulisan. Saya menulis, tapi ada pertanyaan dari keluarga. Ditulis yang baik-baik. Yang jelek-jelek dari sana yang mau sampai buang. Iya, mulu. Misalnya sedih mikir bojone. Iya. Sampai kehidupan opo kan gitu ya benar ya. Ya, misalnya sih sedih kok, putar sama bungkus sering kumat lagi gitu. Sampai kayak mau aja. Jadi yang sampaikan dulu tadi ini sesuatu hal yang pikiran ibu yang mengganjal di sini. Ungkapkan di sini. Misalkan waris, orang Pak Yoto ngapusi, buka-buka aku kak, nutup jadi api. Terus tidak masalah. Misalnya seperti itu. Kayak bojone. Itu pasti ada masalah. Tapi di dalam itu kan Suka kan dengan bojone. Nah, ngono boleh. Ya semua apa-apa sih sampai lakukan punya permasalahan di dalam rumah. Saya tulis punya pengen bebas dari hutang. bebas. Bebas dari Boleh sampai orang sama sekarang ya, belum bopo. nggak apa-apa, saya Jadi tulis itu aja. kan punya satu itu kan timbul nanti kerja dengan baik, cari rezeki untuk itu. Iya. Kita itu mumpung kan begini ya. Kenapa sih sampean itu kalau berdoa berdino bungo, tapi gak tembus-tembus nang Gusti Allah. Iya tak? Karena sampean itu diri aja. Pikirannya gak nyambung nang Gusti Allah. Bener ini ngomongnya ya. Ya sholawat Allah masuk ke dalam pikiran bawah sadar itu angel ibu-ibu, angel. Sampai dulu nangis saya lo jarang. Maka kita itu bantu sampean supaya bisa konsentrasi masuk ke dalam bawah sadar,
Bukan Ya. namanya tahu namanya. Gak usah, wes gak usah. Udah hasilnya miliki bos. Hasil udah tulis aja semua. Nanti kalau kurang kompas buat tambah lagi. Masing-masing itu kan punya Ya. tulisan. Tugas bunur mengakses sampean ke dalam pikiran bawah sadar. Maka sampean harus memanfaatkan diri untuk mendengarkan dengan baik perintahnya bunur dan Pak Sunyoto. Karena apa? Kalau sampai tidak konsentrasi dan tidak mendengar, maka percuma. Kenapa orang bisa sampai nangis-nangis gitu? Karena dia sudah bisa konsentrasi, membayangkan, ya. Jadi kalau tidak bisa konsentrasi, ya kalau setelah acara selesai tidak ada apa-apa. Tapi kalau sudah bisa konsentrasi, dalam kondisi sampean itu bisa masuk bawah sadar, setelah acara ini pikiran sampean dijamin 90% lebih plong. Begitu ya. Jadi manfaatnya itu yang saya dapat, bukan untuk saya, untuk panjenengan. 90% bisa dijamin, pikiran pasti lebih plong. Kalau sudah bisa masuk ke dalam kondisi bawah sadar. Pasien buron akhir-akhir ini adalah tentang istri yang suaminya kasar, suaminya selingkuh, suaminya nyengit, ya. Boleh ditulis saya naik apa? Pak Sunyoto. Jadi kalau Bu Ari dibuat permen seperti itu hanya belajar konsentrasi Bu Ari. Ya, belajar konsentrasi. Ternyata Bu Aris sudah bisa berkonsentrasi. Ya, nanti Bu Aris pasti juga bisa konsentrasi. Itu nanti kan ditunjukkan di depan forum bagaimana konsentrasi itu hasilnya akan seperti itu. Konsentrasi. Gue bojo kok nyengit gak tau mek bronjo. Kuwi senai. Ya, tadi itu. Punya baju sama. Ya, boleh saja. Iya. Terus bagaimana kok bisa pas? Mudah-mudahan lepas sebentar, biar bisa dibaca semua. Baca dulu. Ya tidak apa-apa kan untuk sampean. Bukan untuk Pak Sunyoto, kepentingannya kan untuk sampean. Manfaat sama dewi. Tapi kalau seperti ini, kalau sudah ketemu seperti ini manfaatkan, karena ini gratis. Bunur itu satu pasien bisa bayar 500.000. Jadi bunur itu pasien kalau datang itu bisa 500.000. Bukan satu orang. Satu orang 500.000. Itu paling murah Paling itu. murah bunur. Paling tidak satu kali terapi. Stop, Asia. Karena tidak menutup kemungkinan orang itu mengalami kepedihan yang lama, berobat sudah lama, sudah duit akeh, tetapi dalam satu kali terapi itu kadang bisa hilang. Makanya ongkosnya mahal. Kalau masak ya enggak, kalau masak enggak. Tapi kalau pribadi kan benar harus pribadi. Udah bener PKK. Siap, Nanti. siap. Iya membayar Ya, jadi begitu. Kalau kita ini piro-piro ngono. Orang-orang itu kadang sering sungguh mereka nyari dewi. Ini kok hasilnya kan sama lah Bu, antara hipnoterapi sendiri itu sama masalah Kalau semuanya bisa konsentrasi, hasilnya sama. Enak sendiri-sendiri. Bener badan. Saya PKK itu bayar. Iya kalau masak juga silakan, tapi ya gitu biasanya yang mengadili. Saya kalau kenal ya transfer aja. Bener. Balik PKK nih. 500. Kita tak butuh 500 bayar. Ya kalau nanti transfer aja kalau masak dan duduk. Kalau saya kan profesional, jadi biasanya lipat dari rumah sakit Petro itu ke Bunur. Itu satu pasien itu saya 500 itu. Karena gini, dia itu saya sebutkan aja, tapi sampai kan itu nggak kenal orangnya kan. Dia itu pegawai apoteker di rumah sakit Petro. Dia itu konflik sama suaminya, sudah bunuh diri itu minum bipol 4 kali nggak mati-mati. Parah kan? Parah. Nah begitu diarahkan ke Petro, kamu itu harusnya hidroterapi aja, kalau kamu nggak mau minum obat gitu. Jadi dia ada rumah bunur yang mahal kalinya gitu. Paling ini saya buat 500.000 karena sudah melewati masa pengobatan dia yang panjang dan banyak. Tapi kalau saya lintanya
kerjaannya apa ibu rumah tangga biasa, biasanya ya saya suruh 200 siapkan minum dulu di tempat di depannya masing-masing nanti kalau habis ini kita sama-sama konsentrasi, kita induksi namanya ya, kita induksi mengarahkan pandangan ke bawah sadar. Habis ini kita siap-siap yang mau pipis dulu. Kalau misalnya ibu-ibu punya anak kecil, ini ada kecanduan HP ini banyak sekali klien gini, kecanduan HP. Sampai dia itu membanting HP ibunya, sampai dia dilarang HP. Tapi ibunya bermain HP, lah terus piye? Makanya tetap dicontohkan yang baik. Anak-anak yang nggak mau sekolah ini butuh bu guru. Itu biasanya trauma datang dari orang tuanya sendiri. Satu kali terapi sudah mau sekolah. Asalnya kalau lihat pagar sekolah korek nangis bengok-bengok. Nah, gitu itu ternyata dia ada trauma. Traumanya apa? Jadi kalau tuanya kerja dengan cara ekstrim. Dengan cara ekstrim ya, bodohnya kerja enggak. Apa itu namanya? Gak baik-baik dia mengucapkan komunikasi dengan anaknya, itu menimbulkan trauma. Ini yang marah juga jadi online, pengarang-arang jadi online. Jadi artinya Pak Polisi itu sekarang mencari akun-akun judi online dan itu prestasi. Prestasi. Sudah selesai semua? Ayo Pak, senyata kita induksi lagi bareng-bareng. Ayo diindiksi lagi, sudah siap ya? Nah, konsentrasi. Belajar. Jangan makan dulu, jangan aktivitas semuanya. Belajar makan dulu di awal. Ya. Duduk yang enak, dinyamankan seenak mungkin, sikile tangannya didokter sing bener. Didokter sing enak, nyaman, paling nyaman, paling enak. Hari ini tidak ada biaya apapun gratis kecuali hanya manfaatnya panjenengan terima sendiri nanti. Ketika bisa merasakan manfaatnya, maka panjenengan akan bisa merubah pola mindset yang buruk di dalam pikiran untuk keluar. Baca Al-Fatihah dalam hati, niatkan diri untuk sesuatu kebaikan itu bisa kita peroleh, kita dapatkan. Matur nuwun dulu kepada Allah yang masih memberikan nafas kita sampai pagi hari ini. Rasa syukur terbesar kita di pagi hari ini adalah masih melekatnya nafas dengan badan kita, kembalikannya nafas ke tubuh kita dalam kondisi kita yang sehat walafiat. Baca Al-Fatihah dulu dalam hati, lalu kita tarik nafas dalam dari hidung 4 detik, tahan sebentar 2 detik, lalu hembuskan dari mulut 6 detik. 4, 2, 6. 4 tarik nafas dari hidung, 2 tahan sebentar, 6 hembuskan nafas dari mulut. Habiskan nafas kita, tuangkan yang ada di seluruh dada kita sampai dada kita menjadi plong, nafas kita menjadi plong. Ulangi 10 kali sampai betul dada kita menjadi tenang. Senyaman suara air kolam yang kita dengarkan. Tarik lagi. Setiap tarikan nafas
adalah seluruh kebaikan yang kita lakukan. Setiap hembusan nafas adalah sifat buruk yang ingin kita keluarkan. Energi negatif yang ada di dalam dada kita, penyakit hati yang ada di dalam dada kita, kesedihan di dalam dada kita. Setiap tarikan nafas adalah energi kebaikan yang masuk ke dalam pikiran kita. Setiap hembusan nafas adalah keburukan yang ada di dalam dada kita. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Ulangi sampai 5 kali. Tarik nafas, hembuskan. Konsentrasi, bayangkan seolah-olah tubuh kita lagi terasa capek banget. Setelah 2 hari kita berada di sini, mungkin saatnya tubuh perlu relaksasi. Pejamkan mata kita, pandang alis kita, bayangkan kita memandang alis kita sendiri. Semakin gelap mata kita, semakin kita merasakan kenyamanan. Ya Allah, aku pengen istirahat ya Allah. Mungkin istirahat di sini tidak lama.